Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Kedokteran Universitas Negeri Semarang, Saudara Arik Putra Dinata. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Lokomotor dan PKM MPD tahun 2024, Universitas Negeri Semarang, Saudara Muhammad Aswin Mumtaz. Yang kami hormati segenap panitia lokomotor dan PKMMPD tahun 2024 Universitas Negeri Semarang. Serta seluruh peserta lokomotor dan PKM MPD tahun 2024, Universitas Negeri Semarang yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berjumpa pada hari ini dalam acara Technical Meeting Lokomotor dan PKM MPD tahun 2024, Universitas Negeri Semarang. Perkenalkanlah, saya Ari Pranisa Ahmad dan rekan saya. Renauli Melbourne Sigalinggi, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Semarang. Ketiga, sambutan Ketua Pelaksana Lokomotor dan PKM MPD tahun 2024. Keempat, pembacaan buku panduan dan pembagian kelompok. Kelima, materi pengenalan dosen. Keenam, perkenalan panitia, lokomotor, dan PKMMPD tahun 2024. Ketujuh, sesi foto bersama dan penutupan. Dan yang terakhir, pembagian breakout room bersama mentor. Hadirin sekalian, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Semarang. Untuk para peserta memperingati untuk membuka kamera dan memakai virtual background. Terima kasih.
Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Saudara Muhammad Aswin Muntas, selaku Ketua Pelaksana Lokomotor dan PKMMPD tahun 2024. Kepada Saudara Muhammad Aswin Muntas, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebenarnya selamat sore seluruh rekan-rekan panitia dan seluruh peserta PKKMB Prodi Kedokteran UNES yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Aswin Mumtaz sebagai Ketua Pelaksana dari acara ini. Pada hari ini, kita akan mengadakan technical meeting yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai rangkaian acara lokomotor yang akan berlangsung. Di sini, kami akan memaparkan mengenai jadwal kegiatan, tata tertib, serta informasi penting lainnya yang perlu kalian semua ketahui agar acara dapat berjalan dengan lancar. Kami akan membahas secara detail mengenai tentang setiap sesi, termasuk tujuan, format, dan juga peran dari masing-masing peserta. Hal ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi kalian untuk bertanya dan juga mendapatkan klarifikasi mengenai segala hal yang masih belum jelas. Besar harapan kami setelah technical meeting ini, seluruh peserta akan merasa lebih siap dan juga yakin untuk mengikuti kegiatan lokomotor dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi kalian semua. Mari kita mulai pertemuan ini dengan semangat dan juga kesiapan untuk menyambut acara lokomotor yang akan datang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Aswin Muntas atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan buku panduan dan pembagian kelompok oleh Saudari Salsabil Ramadhani Kalista Kusuma. Kepada Saudari Salsabil Ramadhani Kalista Kusuma, dipersilakan. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan aku Salsabila Ramadhani yang akan membawakan buku panduan ini untuk lokomotor. Di sini aku akan menjelaskan bagian-bagian yang penting-penting aja, jadi bisa di next slide, Kak. Yang pertama ini ada sambutan yang tadi udah kayak tadi Aswin sudah berikan. Next. Oke, apa sih lokomotor tuh? Lokomotor diambil dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti bergerak. Hal ini sebagai simbol awal dari rangkaian perjalanan yang akan ditempuh oleh mahasiswa kedokteran, yang merupakan adalah nama acara PKKMB Prodi Kedokteran UNES ini. Lokomotor merupakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Prodi Kedokteran yang diadakan setiap tahun dalam rangka menyambut mahasiswa baru. Bertujuan agar mahasiswa baru dapat mempersiapkan diri dan meningkatkan pengetahuan, motivasi, serta mengenalkan lingkungan kampus agar siap menjalani pembelajaran. Tahun ini, lokomotor memiliki tema yaitu meniti jalan menjadi mahasiswa kedokteran yang beretika dan bertanggung jawab, dengan tagline melangkah bersama, mengabdi untuk selamanya, dan jargon membalut harapan merawat masa depan. Next. Sebelumnya ini ada logo dari kegiatan kita, yaitu lokomotor, dan juga filosofinya. Next. Kemudian ini adalah maskot dari kegiatan lokomotor kita, yaitu ada Ciko dan Ciko. Next. Timeline dari kegiatan lokomotor 2024, yaitu yang pertama adalah technical meeting yang kita laksanakan sekarang, yaitu tanggal 23 Agustus 2024. Kemudian acara utamanya akan dilaksanakan pada tanggal 7 September dan 8 September 2024 dengan dimulai pukul 07.45 pagi. Ini adalah rundown dari kegiatan kita nanti tanggal 7 dan tanggal 8. Untuk hari pertama yaitu dimulai pada pukul 07.45 sampai 8, yaitu persiapan peserta datang ke kampus, kemudian dilanjutkan kepada pembukaan, lalu akan adanya materi
yaitu materi pertama etika mahasiswa kedokteran dan penulisan ilmiah. Next. Lalu materi kedua yaitu personal development dan sexual harassment. Materi terakhir yaitu leadership. Setelah itu peserta akan dilanjutkan pada ice breaking dan isoma, kemudian akan dilaksanakan campus tour. Next. Nah, ini untuk hari keduanya yaitu sama datangnya jam 7.45, kemudian ada mentoring, lalu games. Ini disclaimer dulu untuk games, nanti mungkin kita akan berhubungan sama air, jadi bagi peserta yang khawatir bajunya nggak basah atau gimana, boleh membawa baju ganti ya. Next. Kemudian ada starter pack untuk barang-barang yang wajib dibawa oleh mahasiswa baru, yaitu yang pertama ID card kedokteran, kedua alat tulis, alat ibadah, sandal jepit, tumbler, snack kit berupa roti, snack bebas, dan susu, masing-masing 1 buah, merek apapun sesuai kesukaan masing-masing, lalu obat pribadi. Kemudian ada peraturan technical meeting. Untuk peraturan technical meeting sendiri, kurang lebih peserta diharapkan mengikuti kegiatan tepat waktu dan sopan memperhatikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan diharapkan aktif untuk memerhatikan dan juga bertanya. Next. Kemudian ini ada peraturan umum bagi kegiatan PKKMB Prodi Kedokteran. Kurang lebih juga tetap sama, datang tepat waktu, mengerjakan setiap tugas, dan berperilaku 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada semua orang. Dilarang meninggalkan kegiatan tanpa alasan, dan juga dilarang membawa benda-benda terlarang. Dilarang makan dan asik berbicara ketika kegiatan. Dilarang menggunakan smartphone atau device lain. Dilarang menggunakan aksesoris kecuali anting bagi putri dan jam tangan. Dilarang menggunakan atau berdandan secara berlebihan. Dilarang membawa alat makeup berwarna kecuali pelembab bibir dan tabir surya. Rambut diharapkan rapi, pakaian rapi dan sopan. Wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, serta kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Next. Kemudian ini ada syarat perizinan bagi peserta yang kemungkinan berhalangan hadir pada saat acara tanggal 7 dan 8. Perizinan dengan alasan rasional disertai dengan bukti konkret meliputi yang pertama perkuliahan atau ujian, sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter, ketiga anggota keluarga sakit dan atau meninggal dunia, keempat adalah kejadian tidak terduga. Ini ada mekanisme perizinannya, yaitu yang pertama jika peserta tidak dapat menghadiri kegiatan karena sakit, wajib memberitahukan kepada panitia melalui PJ keamanan yang tertera nanti via telepon. Apabila telepon tidak diangkat sebanyak 2 kali, maka diizinkan untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Kemudian wajib memberikan surat dokter dan juga wajib mengumpulkan seluruh tugas yang sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Kedua, yaitu jika peserta tidak dapat menghadiri kegiatan selama setengah hari atau 1 hari penuh selain alasan sakit, mahasiswa wajib memberitahukan kepada panitia melalui PJ mentor kelompok yang tertera pada buku panduan via telepon. Apabila telepon tidak diangkat sebanyak 2 kali oleh PJ mentor, maka diizinkan untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Kemudian setelah mendapatkan izin, peserta wajib meminta tanda tangan PJ keamanan dan juga tanda tangan dari ketua pelaksana pada surat pernyataan izin. Yang ketiga, wajib bagi peserta yang tidak dapat menghadiri kegiatan lebih dari 1 hari penuh, wajib menyerahkan surat izin kepada Hima Kedokteran melalui email yang tertera dengan subjek email, nama, NIM, surat izin tidak menghadiri PKKMB Prodi Kedokteran UNES 2024. Wajib menyerahkan screenshot bukti pengiriman surat izin ke email resmi pada PJ keamanan via WhatsApp dan wajib mengumpulkan seluruh tugas tepat waktu. Next. Nah, ini selanjutnya ini ada
ketentuan pakaian atau dress code untuk acara PKKMB Prodi Kedokteran. Untuk putra pada hari pertama memakai kemeja putih, celana cambuk, dasi, dan sepatu hitam, dan juga mengenakan ID card. Next. Bagi putri juga yang tidak berhijab, rambut diikat dengan rapi, atasan kemeja putih polos, bawahan rok hitam kain polos panjang, non jeans, non chiffon, non spandex, rapi, sopan dan tidak ketat. Memakai ikat pinggang, sepatu berwarna hitam dan juga dasi berwarna hitam juga, kaos kaki putih setinggi atau di atas mata kaki dan juga ID card. Next. Untuk putri berhijab, memakai jilbab segi empat berwarna putih dengan atasan kemeja putih polos, bawahan rok hitam, memakai ikat pinggang dan sepatu berwarna hitam juga, memakai kaos kaki putih setinggi atau di atas mata kaki, menggunakan ID card sesuai dengan contoh. Next. Untuk hari kedua, karena tadi udah diberitahukan kalau hari kedua ada games, maka untuk putra, atasan kaos hitam, bawahan training bebas, sopan rapi dan tidak ketat, tidak boleh menggunakan legging. Menggunakan sepatu berwarna hitam dan kaos kaki putih, rambut rapi, tetap menggunakan ID card. Dianjurkan untuk membawa topi. Next. Untuk putri yang tidak berjilbab, hari kedua juga rambut tetap diikat rapi, atasan tetap kaos hitam, bawahan training bebas, menggunakan sepatu warna hitam dan kaos kaki putih, menggunakan ID card, dan dianjurkan membawa topi. Next. Untuk putri yang berjilbab, jilbab yang digunakan yaitu segi empat berwarna coklat pramuka, model bebas selain pasmina, dengan dress code sama, kaos hitam, training bebas, sepatu hitam, dan juga ID card. Next. Ini merupakan catatan bagi peserta mengenai dress code, yaitu rambut tidak boleh diwarnai, kuku pendek dan tidak berwarna, tidak nail art, dan lain-lain. Rambut putra tidak boleh panjang, bagian kanan kiri tidak menyentuh telinga, bagian depan tidak menutupi kening, alis, dan mata. Bagi putri tidak berjilbab, rambut panjang diikat dengan rapi, memakai pita kuning di lengan kanan bagi peserta yang memiliki penyakit, peserta menggunakan celana bagi putra dan rok bagi putri dengan panjang sampai mata kaki, tidak diperkenankan untuk memakai kemeja putih v-neck. Lalu ini penugasan lokomotor, yaitu yang pertama ada Tribun, tugas individu, deadline-nya dimulai setelah TM ini berakhir sampai 6 September 2024. Foto diunggah pada feed Instagram, tidak private, dan memakai pakaian bebas, sopan, dan rapi. Wajib follow akun Instagram Lokomotor UNES dan tag akun Lokomotor UNES dan pendamping masing-masing. Lalu kirim link postingan kepada pendamping dan mengumpulkan bukti foto berupa screenshot pada link pengumpulan tugas dengan format tertera. Next. Yang kedua ada tugas video. Ini individu juga. Deadline-nya juga sama seperti tujuan setelah TM ini berakhir sampai 6 September, yaitu peserta menyanyikan lagu anatomi dasar sesuai contoh yang diberikan dari link itu. Lalu diunggah pada Reels Instagram masing-masing. Tetap wajib follow Lokomotor UNES, tag akun Lokomotor UNES, dan pendamping masing-masing. Untuk ketentuan pakaiannya sendiri, yang pertama laki-laki memakai kemeja putih dan celana hitam, dan perempuan memakai kemeja putih, rok hitam, dan kerudung putih. Kirim link postingan ke pendamping masing-masing, dan kirim bukti foto berupa screenshot di link yang tertera. Next. Tugas yang ketiga ada review materi dan pengalaman dengan deadline 7 September 2024, akhirnya dengan akhir pukul 23.59 WIB. Untuk penugasan ini, mahasiswa ditugaskan untuk mereview materi PKKMB Prodi Kedokteran pada hari pertama yang dimuat dalam template serta desain sesuai kreativitas masing-masing dan diunggah pada story Instagram main account dengan tag akun Lokomotor UNES dan pendamping masing-masing. Pastikan akun tidak di private
Tugas ini mencakup keseluruhan 5 materi yang disampaikan pada hari pertama. Template dan desain dilarang sama persis dengan peserta lain dan dilarang menjipak isi review materi dan dari peserta lain. Sama seperti yang tadi, link postingan dikirim ke pendamping masing-masing dan SS dari bukti pengerjaan tugasnya dikumpulkan pada link. Next. Yang keempat yaitu ada video, ini dikerjakan berkelompok dengan deadline 11 September 2024. Para peserta kelompok membuat satu video berisi kompilasi momen-momen saat ospek jurusan berlangsung, bisa foto ataupun video. Masing-masing kelompok ada satu video, namun tiap peserta harus tetap mengunggah videonya di Reels IG akun masing-masing. Dengan tetap mengetek akun Lokomotor UNAS dan pendamping masing-masing, dan mengirimkan link postingan ke pendamping, dan kirim bukti foto berupa screenshot ke link pengumpulan tugas. Dengan caption sesuai ya. Next. Next. Kemudian yang terakhir ada tugas esai dengan deadline 13 September 2024. Peserta membuat esai berisikan tentang hal-hal yang disesali semasa SMA dan resolusi yang akan dilakukan di dunia perkuliahan nanti. Teks diketik di kertas A4 dengan font Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, margin 1,5 kanan kiri atas bawah. Soft file tugas dikumpulkan dengan format PDF pada link pengumpulan. Selanjutnya. Next. Nah, ini ada tugas-tugas hukuman yang akan diberikan kepada peserta yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Antara lain, jika terlambat, maka peserta wajib untuk menggambar struktur anatomi basis krani interna dan eksterna, disertai dengan label nama dari bangunan tersebut secara lengkap. Untuk dress code, sanksi yang dikenakan yaitu menggambar struktur anatomi ekstremitas inferior dextra, disertai dengan label. Untuk tujuan, wajib mendapatkan tanda tangan dan juga nama dari seluruh panitia lokomotor dalam kertas HVS ukuran A4. Lalu untuk review materi, jika peserta tidak mengumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi yaitu menggambar struktur anatomi toraks anterior disertai dengan label nama dari bangunan tersebut secara lengkap. Untuk video individu, sanksi yang dikenakan yaitu membuat catatan mengenai terminologi anatomi paling sedikit ada 25 kata. Untuk video kelompok, satu kelompok bagi satu kelompok yang telah mengumpulkan ataupun tidak mengerjakan, tiap kelompok itu wajib untuk membuat mind map mengenai etika dan hukum kedokteran pada kertas manila berukuran A3, warna kertas bebas, template dan desain, tidak boleh menciplak karya orang lain. Yang terakhir, untuk tugas esai, dikenakan sanksi untuk menggambar struktur anatomi ekstremitas superior dextra disertai dengan label nama pengguna dari bangunan tersebut. Next. Batas pengumpulan tugas hukuman adalah 1 hari setelah tugas hukuman diberikan. Tugas hukuman dikumpulkan secara fisik kepada si keamanan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini sesuai yang tertulis ya. Next. Oke, ini sebelum lanjut ke kelompok, diingatkan kembali untuk peserta untuk memperhatikan peraturan technical meeting, yaitu tetap sopan dan juga mengikuti peraturan yang ada, tetap on cam, dan dijaga sikapnya ya. Juga diperhatikan apa yang panitia sampaikan. Yang pertama ini ada kelompok Lokomotor 2024. Ini dengan nama kelompok, list anaknya, dan juga mentor. Next. Ini sisanya, jadi totalnya ada 5 kelompok berisikan kurang lebih 10 anak. Nanti akan ditampilkan kembali, jadi nggak masalah.
Terima kasih kepada Saudari Salsabil Ramadhani Kalista Kusuma atas pemaparan buku panduan dan pembagian kelompok. Untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya dengan menggunakan fitur Raise Hand. Untuk Revan Aji Sulistio, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Revan Aji Sulistio. Mohon izin bertanya terkait pembawaan sendal jepit. Sendal jepit tersebut nanti digunakan untuk apa ya, Kak? Lalu jika yang dibawa itu bukan sendal jepit, melainkan sendal selop, boleh atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kakak Salsabila Ramadhani Kalista Kusuma, dipersilakan. Oke, untuk sendal itu dipergunakan bagi yang sholat ya, agar wudunya lebih mudah juga, karena sendal yang tersedia di musola kampus kita tuh terbatas, jadi agar tidak lama-lama. Terus untuk bentuk sendalnya terserah sih, nggak apa-apa selop. Baik, Kak. Baik, Terima kasih. apakah ada tambahan untuk Saudara Revan Aji Sulistio? Sudah, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatan. Baik, terima kasih. Untuk para peserta lain, apakah ada yang memiliki pertanyaan lainnya? Untuk Aljana Farah, dipersilakan. Sebelumnya nama saya Alaina Farah Falastin. Ini saya mau nanya, Kak. Nama saya belum ada di kelompok. Oh iya, nanti bisa laporan ke panitia ya, nanti akan dimasukkan ke kelompok. Oke, makasih, Kak. Baik, apakah ada tambahan lagi untuk Alaina? Nggak ada, Kak. Makasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari para peserta? Baik, sekiranya cukup. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi pengenalan dosen oleh Saudara Muhammad Arif Fazilatur Rahman. Kepada Saudara Muhammad Arif Fazilatur Rahman dipersilakan. Halo, halo. Sebelumnya suaraku sudah terdengar belum ya? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya yang terhormat teman-teman selaku panitia dari acara lokomotor dan juga PKM MPD Prodi Kedokteran tahun ini. Dan mahasiswa baru yang saya banggakan, teman-teman yang saat ini sudah resmi menjadi mahasiswa baru dari Prodi Kedokteran. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah cukup familiar dengan saya karena kita sebelumnya sudah bertemu di acara PKKMB Fakultas. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Halo semuanya, selamat sore. Saya Arif Fazil yang pada kesempatan kali ini diamanahkan menjadi koordinator divisi mentor
dan juga diberikan kesempatan untuk membawakan materi pengenalan perkuliahan prodi kedokteran dan juga profil singkat dari prodi kita ini. Oke, boleh next. Oke, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya teman-teman, dan kita harus mengenal sesuatu yang utama dan yang paling utama, yaitu dosen-dosen kita, orang tua kita yang akan membimbing kita selama pembelajaran di kedokteran ini. Yang pertama mungkin teman-teman sudah paham, ada dekan kita yaitu Prof. Dr. Mahalul Azam MKes. Beliau sebagai dekan dari Fakultas Kedokteran UNES ini. Tapi sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf kepada teman-teman sekalian kalau nanti pada saat pembacaan profil dosen, kemudian profil laboran, kami belum bisa dari pihak panitia menunjukkan atau memproyeksikan gambar dari tiap-tiap dosen seperti itu karena ada satu dan lain hal. Jadi nanti ini mungkin bisa jadi side guess buat teman-teman sekalian kayak kemarin yang dibilang sama Kak Fazil, Dokter Intan sebagai kaprodi kita itu yang mana sih? Nanti mungkin teman-teman bisa mengenal beliau-beliau sendiri secara pribadi seperti itu ya. Kalau gitu saya lanjutkan lagi. Tadi sudah ada dari Prof. Mahalul Azam selaku dekan. Kemudian dari kaprodi kita atau kepala program studi kedokteran kita yaitu Dr. Intan Zainafri M. Hakes. Beliau nanti akan mengajar di blok 1.1 tentang etika kedokteran. Nanti teman-teman akan bertemu dengan beliau secara lebih intens di blok pertama pada awal perkuliahan di tanggal 26 nanti. Kemudian ada Dr. Anis Setiawati M. Gizi. Beliau di prodi kita, beliau akan mengajar histologi, salah satu materi minor yang diajarkan di prodi kedokteran ini, seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada Dr. Fitri Indrawati MPH. Beliau nanti akan mengajar materi fisiologi. Kemudian ada Dr. Palgunadi SPPK. Selain nanti beliau akan mengajar di kelas mengampu pelajaran patologi anatomi, patologi klinis, dan juga hematologi. Saat ini beliau menjadi dosen pembimbing dari Hima Kedokteran kita. Seperti itu. Boleh di next? Selanjutnya ada Dr. Amelia Fitra Hasanah. Nanti beliau akan bersamaan dengan Dr. Anis, beliau akan mengajar materi histologi teman-teman di tahun pertama, semester 1 dan semester 2. Dan fun fact-nya teman-teman, Dr. Amelia ini adalah dosen bidang kurikulum. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada kesulitan pada bagaimana cara belajar, kemudian ingin meningkatkan cara belajar teman-teman di kedokteran, Dr. Amel bisa diajak untuk mendiskusikan hal tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan bertemu dengan Dr. Amel secepatnya. Kemudian ada Prof. Dr. Nugrahaningsi WH MKes. Beliau nanti akan mengajar di blok 1.3. Kalau tidak salah 1.3 itu tentang biologi molekuler. Jadi nanti ditunggu saja kehadirannya beliau ya teman-teman. Kemudian ada ini, Dr. Eri Andar SPBS. Fun fact teman-teman, beliau adalah dosen undangan dari Undip. Beliau menjadi kepala bagian bedah di Undip, salah satu bagian bedah yang ada di Undip. Beliau menjadi dosen yang mengajar juga di kedokteran kita, yaitu untuk mengampu anatomi bersama dengan Dr. Lukman Alwi MSI Med SPB. Nanti dengan Dr. Lukman beliau akan mengajarkan mengenai anatomi secara rinci, detail, baik dari pembelajaran di kelas-kelas reguler maupun pembelajaran yang ada di kelas praktikum, seperti itu. Nanti teman-teman juga akan bertemu dengan dua dokter yang luar biasa ini, jadi mohon disiapkan semangatnya dari sekarang, karena seperti yang teman-teman tahu, pelajaran anatomi di kedokteran itu salah satu yang jadi, apa ya, saya bisa bilang itu salah satu pelajaran utama kita, seperti itu. Boleh di next? Kemudian ada Dr. Arulita Ika Febriana MKes EPIT. Beliau nanti akan mengajar farmakologi di blok 2.4. Fun fact lagi teman-teman, blok 2.4 itu melambangkan semesternya. Jadi kalau misalkan ada tulisan 2.4 berarti semester 2 blok 4 seperti itu. Nanti mungkin beliau bisa lebih cepat mengajar teman-teman atau mungkin tetap ada di blok 2.4 seperti itu. Kemudian ada Bu Safira Hairani di Marti SSI M Biomed. Beliau nanti akan mengajar pada blok 1.3, yaitu tadi sudah saya sebutkan tentang biologi molekuler secara lebih intensif. Kita akan banyak bertemu Bu Safira di blok tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa biokimia itu ada pelajaran yang akan tetap ada selama kita berada di prodi kedokteran ini. Jadi nanti di blok-blok selanjutnya pun
akan bertemu dengan beliau, tetapi tidak seintensif di blok 1.3 yang membahas khusus mengenai biokimia tubuh manusia. Kemudian ada Dr. Anik Setio W. MKes, beliau akan mengajar pada blok awal di semester 1, dan ada Dr. Reni Pawestuti Ambari MKM, beliau akan mengajar mikrobiologi, kalau saya tidak salah ingat, ada di blok 2.3, di semester 2 blok ketiga. Lanjut. Kemudian ada Dr. Nadia Arawinda Andar. Nanti beliau akan mengajar parasitologi dan saat ini beliau aktif untuk menjadi dosen pembimbing pada saat sesi Skills Lab atau KKD. Nanti akan kita bahas ya apa itu sesi Skills Lab atau KKD. Kemudian ada Dr. Ariski Aska Pratama M. Biomed. Beliau nanti akan mengajar biokimia, seperti itu. Nanti akan bertemu di 1.3 dan juga blok-blok selanjutnya. Ada Dr. Nala Hodil Mubarok, SP RAD, SPRAD. Beliau akan mengajar pengenalan ronsen dan juga dosis obat. Kebetulan dari spesialisnya kita kan sudah bisa lihat ya, SPRAD berarti kan beliau spesialis radiologi. Beliau nanti akan mengenalkan bagaimana cara penggunaan ronsen dan juga bagaimana cara pemberian dosis obat kepada para pasien. Seperti itu. Kemudian ada Dr. Tiar Batara Putra, SPTHT KL. Beliau akan mengajar sistem indera dan juga patologi anatomi. Nanti kalau tidak salah ini ada di blok semester 2, saya lupa ada di blok mana. Tapi nanti beliau akan mengajar secara intensif mengenai sistem indera yang ada di tubuh manusia seperti spesialisnya beliau, yaitu telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Lanjut. Kemudian ada lagi Dr. Irfani Kurniawan, SPANTI. Ada Dr. Azmi Farah Fairuzia, ada Dr. Fania Rizky Ramadiani, ada Dr. Maria Estela Carolina MSI Med SPMK. Untuk beberapa dokter yang tidak diberi keterangan di sini, karena kami selaku panitia adalah angkatan pertama dan saat ini baru menjejak semester 3, kami pun belum bertemu dengan beliau-beliau secara langsung. Semoga bisa segera bertemu baik di kelas maupun di perkuliahan yang lain seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman pun akan mengenal beliau secara personal. Nanti mungkin bisa bertemu secara personal ketika masuk nanti. Kemudian ini ada Dr. Ula Faza Naili Rashad SPKJ. Nanti beliau akan mengajar fisiologi tubuh manusia. Seperti itu. Kalau tadi sudah belajar mengenai anatomi, histologi, sekarang belajar fisiologinya. Lanjut. Kemudian ada Dr. Sugianto Parulian Simanjuntak SPAN, ada Bu Maria Ulfa Nur Hidayanti Esket BDM Kep, kemudian ada Dr. Amade Dearona Almas, ada Dr. Naufal Faruk Purwanto yang sekali lagi dari kami pun belum pernah bertemu beliau secara langsung, jadi semoga nanti bisa segera bertemu dengan beliau dan bisa mengetahui beliau-beliau ini akan mengampu mata pelajaran atau mata kuliah apa seperti itu. Lanjut. Kemudian ada Bu Nelly Syahidan Nikma. Beliau nanti akan mengajar di blok farmakologi, yaitu mempelajari tentang antibiotik, antivirus, dan lain sebagainya. Ada Prof. Dr. Oktiaworo Kasmini Handayani MKes, ada Bu Prima Novitasari MSI, dan ada Dr. Eni Widya Agustin MKM. Lanjut. Oke, tadi sudah membahas mengenai dosen, sekarang kita bahas mengenai laboran. Jadi nanti teman-teman ketika, lebih tepatnya ketika nanti teman-teman akan memulai pembelajaran berbasis praktikum, teman-teman tidak hanya didampingi dan juga difasilitasi oleh dosen, teman-teman juga nanti akan didampingi oleh kakak-kakak laboran. Di sini ada Mbak Indah, yaitu Mbak Florencia Indah Setiawati STRAK, AK, beliau akan menjadi laboran histologi. Kemudian ada Mbak Dia Rahma Permatasari STRKEP, beliau menjadi laboran fisiologi dan memegang ruang sentral alat dan manakin. Ada Mas Andika Persetio STRAK yang akan menjadi laboran anatomi. Ada Mbak Ufina Nur Ayu Merzistia SKM MKM yang akan menjadi laboran biokimia dan parasitologi. Lanjut. Oke, kemudian ada Bu Heni Isnayati SKM MKes, ada Pak Mustafa Daru Afandi ST, ada Bu Endang Yuni Astuti, dan ada Mas Miftahun Faizin Eskep yang akan menjadi laboran anatomi. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kalau tadi kita sudah membahas mengenai orang-orang yang akan
membantu kita selama menjalani proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran, maka sekarang ada pembahasan mengenai sarana dan juga prasarana yang ada di Fakultas Kedokteran, khususnya untuk kita prodi kedokteran. Kalau teman-teman bilang, ih prodi kita kan baru ya, teman-teman nggak usah khawatir karena prodi kita ini sekalipun baru sudah melewati tahapan yang cukup banyak untuk bisa mendirikan Fakultas Kedokteran dan juga prodi kedokteran, sehingga fasilitasnya, sarana dan prasarananya pun sudah memadai untuk kita belajar di prodi kedokteran seperti itu. Ada ruang kuliah dengan fasilitas meja kursi, ada AC-nya, ada proyektor, kemudian ada smart TV, kemudian di sini ada ruang tutorial yang memiliki spesifikasi yang sama dengan ruang kuliah. Lanjut. Kemudian ada ruang skills lab, ada ruang laboratorium anatomi juga. Nanti kita akan bahas ya apa itu skills lab dan yang lain sebagainya. Di sini ada ruang laboratorium anatomi, dan tidak hanya laboratorium anatomi saja. Next. Di sini ada ruang laboratorium, ini ruang laboratorium anatomi, kalau misalkan digambarkan atau diberikan penjelasan secara detail, nanti ada ruang untuk kadaver, kemudian ada ruang untuk kita praktikum. Next. Kemudian di sini selain anatomi kita juga punya ruang laboratorium fisiologi untuk mengetes bagaimana kegunaan atau fungsi yang ada pada organ-organ tubuh kita seperti itu. Nanti di sini ada banyak alat-alat belum bisa ditampilkan, tetapi nanti ketika teman-teman sudah di laboratorium fisiologi nanti teman-teman akan mendapatkan pembelajarannya di sana. Lanjut. Kemudian ada ruang laboratorium parasitologi dan juga mikrobiologi yang berfokus pada penggunaan mikroskop. Jadi nanti di ruangan ini akan ada banyak mikroskop, teman-teman akan disuguhkan bagaimana cara melihat preparat-preparat dengan menggunakan mikroskop. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada ruang laboratorium farmakologi dan juga biokimia. Kalau farmakologi dan biokimia nanti kita akan melakukan berbagai macam eksperimen, akan melakukan berbagai macam uji-uji. Nah, di sini nanti akan ada alat-alat yang biasa teman-teman temuin mungkin di SMA, ada yang seperti cawan Petri, kemudian ada yang Erlenmeyer dan lain sebagainya. Di sini nanti akan digunakan untuk melakukan berbagai macam eksperimen yang tetap berkaitan dengan fungsi tubuh manusia. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada ruang laboratorium histologi, patologi anatomi, dan juga patologi klinis yang memiliki spesifikasi yang sama dengan ruang laboratorium parasitologi dan juga yang tadi sebelumnya, yang berfokus pada mikroskop-mikroskop seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada ruangan OSCE. Kalau teman-teman tahu, OSCE kan menjadi salah satu ujian yang ada di prodi kedokteran kita. Nah, di sini ada ruangan khususnya agar teman-teman bisa merasakan kelayakan bagaimana melakukan OSCE nanti ketika teman-teman UKM PPD seperti itu ya. Nanti melakukan OSCE nasional seperti apa. Di FKUNnya sudah disetting ruangannya sedemikian rupa agar teman-teman bisa menyesuaikan dari sekarang seperti itu. Lanjut. Kemudian kalau teman-teman penasaran, nanti kan kita akan menggunakan, tadi kalau di laboratorium fisiologi kita akan menggunakan berbagai macam alat penunjang untuk mengecek fungsi dari tubuh kita. Nah, di sini nanti ada yang namanya ruang sentral alat dan juga manekin. Fungsinya berisi berbagai macam peralatan kedokteran, contohnya kayak mikroskop, kemudian ada jarum suntik, ada manekin-manekin yang bisa digunakan untuk pemeriksaan. Kan kita nggak mungkin ya nyuntik ke manusia beneran, kan maksudnya kita kan masih maba, maksudnya bukan, maksudnya kan kita masih mahasiswa gitu. Kalau misalkan nyuntik beneran kan takutnya nggak ada yang tahu. Jadi kita menggunakan manekin seperti itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat pembelajaran. Nah, di sini nanti ada di lantai 4. Kalau teman-teman ingat kemarin yang ikut PKKMB fakultas kan ada di lantai 4, ada aula ya, terus ada tangga yang turun ke bawah. Nah, di situ ada ruangan sentral alat dan juga manekin. Lanjut. Kemudian ini ada ruang laboratorium CBT. Biasanya kalau kami angkatan pertama kemarin setiap kali melakukan ujian blok komputer based test, kami biasanya pergi ke digital center yang ada di UNES atas. Tetapi mungkin saat ini insya Allah kita doakan bersama-sama semoga di UNES bawah sudah ada ruangan laboratorium CBT yang proper bisa digunakan oleh 2 angkatan seperti itu. Jadi kita bisa melakukan ujian blok di FK UNES tanpa perlu ke tanpa perlu ke UNES yang ada di atas seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman kemarin
ngelihat denahnya UNES pas PKKMB fakultas mungkin ngerasa kayak ini kok kampus nggak ada perpustakaannya ya, mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu, tapi teman-teman nggak usah khawatir, perpustakaan kita ada, tapi pada bagian yang terpisah seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan butuh buku-buku penunjang tentang materi-materi kedokteran, perpustakaan kita siap untuk memberikan buku-buku yang berkualitas dan bisa dipinjam sebagai bahan penunjang pembelajaran dari teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Oke, kalau tadi sudah membahas mengenai dosen, laboran, kemudian sarana prasarana yang ada di kedokteran, sekarang ada pertanyaan nih, apa saja yang kita lakukan sebagai mahasiswa prodi kedokteran? Kalau misalkan saya bisa bagi jadi 4, teman-teman tolong dipahami keempat poin ini ya. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita lakukan sebagai mahasiswa prodi kedokteran. Yang pertama adalah kelas reguler atau kelas biasa. Ya, seperti hanya kelas-kelas biasa, kelas kuliah pada umumnya, nanti kita akan mendapatkan pemaparan materi dari dosen, kita akan duduk di kelas, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya skills lab. Kalau universitas lain mungkin mengenalnya sebagai KKD, keterampilan klinis dasar, tapi kalau di kita namanya skills lab gitu. Di skills lab ini nanti kita akan mempelajari mengenai keterampilan yang wajib dimiliki dan harus dipahami oleh kita sebagai mahasiswa kedokteran, agar nanti saat kita lulus kita sudah punya keterampilan sebagai seorang dokter. Nanti dipelajarinya di skills lab ini. Jadi kalau misalkan tadi sudah saya sebut pemeriksaan antropometri pada anak, pada lansia, mengukur tensi, mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian mau pemeriksaan perut, nyuntik-nyuntik, itu ada di skills lab, seperti itu. Kemudian ada kelas tutorial. Tutorial ini kita menggunakan pembelajaran problem based learning. Jadi nanti teman-teman akan diberikan sebuah kasus, terus nanti teman-teman bakal diminta untuk memecahkan kasus tersebut. Sebenarnya dari kasus ini tuh apa sih yang bisa diambil, apa sih hubungannya sama materi kita, yang tentu saja tutorial ini nggak akan jauh-jauh sih dari materi blog yang teman-teman lagi ampuh sekarang. Misalkan 1.3 tentang apa, nanti tutorialnya juga mengikuti materinya seperti itu. Lanjut. Oke, kemudian yang terakhir ada praktikum. Tadi kan udah 3, sekarang yang keempat. Ini adalah praktikum. Nah, praktikum nih ya tentu saja kita sebagai mahasiswa kedokteran pasti banyak praktikum. Praktikumnya tuh ada praktikum anatomi, histologi, parahistologi, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan ada labnya, pasti ada praktikumnya. Nanti teman-teman akan merasakan bagaimana sensasi dari tiap praktikum. Ya, nanti ya, kalau teman-teman udah masuk ya. Oke, next. Oke, kalau tadi sudah dibahas mengenai empat hal yang akan kita lakukan sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, dari 4 hal ini tolong tetap dipegang ya, karena dari apa yang sudah kita pelajari di keempat hal tersebut, nantinya akan berujung kepada tentu saja kita akan diuji seberapa paham kita terhadap materi-materi yang disampaikan dari 4 sesi belajar kita sebelumnya. Nah, di sini ujiannya ada ujian blok, kita punya nama ujian blok. Kemudian ada ujian praktikum, ada ujian OSCE, dan juga ada UTS atau UAS untuk pelajaran MKDU. Lanjut. Oke, untuk mekanisme ujiannya, teman-teman perlu dipahami ya, kalau kita di kedokteran ini punya sistem belajar yang sedikit berbeda dari prodi-prodi yang lain, yaitu kita menggunakan sistem blok, bukan sistem SKS. Ada sih SKS-nya, tapi kita udah diblokin, udah di gitu. Satu semester itu udah ada berapa blok dan lain sebagainya. Nanti setiap blok akan ada ujian akhir blok. Nanti di ujian akhir blok tersebut teman-teman akan diberikan soal entah berapa jenis berapa jumlah soal nanti tergantung, tapi biasanya ada 100 soal selama 100 menit seperti itu. Kemudian nanti isinya adalah materi-materi yang ada di blok tersebut. Kalau teman-teman mungkin nanya, Kak, kalau misalkan ujian blok ada di akhir blok, satu blok itu biasanya berapa minggu? Nah, itu tergantung bloknya. Ada blok-blok yang mungkin blok mayor yang banyak dibahas sehingga memerlukan waktu lebih dari 3 minggu. Tetapi sebaliknya ada blok-blok yang bisa dipadatkan sehingga waktu satu blok itu kurang dari 3 minggu. Jadi nanti teman-teman bisa baca juga di PPT kalau ada penjelasan saya yang terlewat seperti itu. Nanti di ujian blok itu memiliki sekitar 60% berpengaruh pada nilai akhir blok. Seperti itu. Nanti nilai akhir blok akan berpengaruh ke IP kalian dalam satu semester. Jadi persiapkan untuk ujian blok ya teman-teman. Kemudian ada juga ujian praktikum. Nah, nanti kalau di ujian praktikum ini mekanismenya pada setiap praktikum itu berbeda. Ada yang kita kenal sebagai, tapi sebenarnya semuanya sama sih, yaitu ujian ketok atau ujian bel. Jadi nanti ada bel, kita akan beralih dari satu meja ke meja selanjutnya dengan soal yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda, dengan preparat yang berbeda, dengan kadaver yang berbeda. Kalau misalkan nanti di anatomi dan juga histologi, teman-teman akan diminta dalam waktu
1 menit untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan pada setiap soal di meja tersebut. Next. Kemudian ada ujian OSCE. Kalau tadi teman-teman ingat, kita ada yang namanya kelas Skills Lab. Nah, ujian dari Skills Lab itu namanya OSCE. Objektif, struktur, C-nya saya lupa, E-nya examination, ujian. Jadi nanti teman-teman bakalan masuk ke dalam, teman-teman pasti punya TikTok kan, pasti udah sempat familiar lah sama yang kayak OSCE takut banget, karena emang menjadi momok itu ya bagi kita mahasiswa kedokteran, karena di sini diuji keterampilan kita dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien. Nah, yang menjadi ujian yang lain selain kita diuji tentang keterampilan kita diberikan batas waktu yaitu sebanyak 7 menit untuk setiap stase seperti itu. Jadi nanti selama 7 menit teman-teman akan diminta misalkan tolong lakukan pemeriksaan regio abdomen. Nah, gimana itu dalam waktu 7 menit teman-teman harus bisa melakukan pemeriksaannya dengan lengkap, dengan teliti, dengan runtut, dengan ya efektif dan juga efisien seperti itu. Nanti kita di pembelajaran skill set ada yang namanya checklist, teman-teman bisa memahami dan juga menghafalkan checklistnya dari situ, dan ujian OSCE nggak akan jauh-jauh dari sana. Kemudian yang terakhir ada UTS atau UAS MKU. MKU itu mata kuliah umum. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mengenal ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, agama, nah nanti mereka menggunakan prinsip yang sama seperti prodi-prodi lain, yaitu ujiannya ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Gimana mekanismenya tergantung dari dosennya masing-masing. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu penggunaan Elena untuk ujian blok. Jadi nanti mungkin teman-teman pun akan dikenalkan lagi dengan Elena, e-learning-nya UNES, untuk ujian blok. Tapi di sini kami selaku panitia memberikan sedikit pemahaman, agar teman-teman nanti ketika diberi pemahaman ini oleh dosen-dosen yang mengampu materi ini, nggak segitunya kaget, nggak yang seblank itu. Jadi di sini yang pertama adalah masuk ke website UNES terlebih dahulu, kemudian login menggunakan akun yang telah disediakan oleh kampus. Akun yang telah disediakan oleh kampus itu yang UNES, student.unes.ac.id. Nanti teman-teman akan login di sana. Lanjut. Kemudian nanti akan masuk ke dalam berandanya dari Elena-nya. Nanti teman-teman pilih bagian yang ujian. Mana ini ujian? Oh, itu yang UJ ya. Nanti teman-teman pilih yang UJ. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik UJ. Lanjut. Nanti akan muncul opsi ujian sesuai blok yang ditempuh, dan akan ada tanda mulai yang bisa diklik sesuai instruksi pengawas ujian nanti. Sistem Elena untuk ujian blok ini akan dilaksanakan di komputer pada UNES Digital Center. Untuk remedial juga menggunakan sistem yang sama. Nah, kita juga ada remedial, tapi nanti aja ya dibahas ya. Saya harap teman-teman bisa menjalani perkuliahan dengan baik, dan kalaupun ada remedial, kita jalani dengan baik juga, karena semua harus dihadapi dengan lapang dada, dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti di sini tampilannya teman-teman ketika sudah mengklik ujian, tampilannya seperti ini. Nanti ada ujian-ujian dari blok-blok yang nanti akan teman-teman ujikan seperti itu. Nanti ini yang ada warna kuningnya itu sebenarnya jadi warna biru. Nanti pas teman-teman klik, teman-teman akan diarahkan ke laman selanjutnya, yaitu laman berisi soal-soal. Ya, itu nanti akan dijelaskan kembali ya oleh dosen-dosen mungkin insya Allah. Lanjut. Oke, pembahasan mengenai penggunaan Elena adalah pembahasan terakhir yang akan dibahas pada profil singkat dari pengenalan prodi ini. Dari saya cukup, mohon maaf apabila terkesan terburu-buru, dan kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat atau mau dikonfirmasi kembali, silakan bertanya di sesi selanjutnya. Terima kasih dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Arif Fazilatur Rahman atas penyampaian materi pengenalan dosen. Untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya menggunakan fitur Raise Hand.
Baik, untuk Aristia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Arista Widya Damayanti. Di sini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas paparannya, Kak. Saya jadi excited banget. Terus kedua pertanyaan saya yaitu kalau boleh tahu, eh, kita bakal ketemu kadaver itu di semester berapa ya, Kak? Dan itu kita dapat kadavernya dari universitasnya atau kita dapat sendiri? Baik, begitu. Terima kasih. Baik, untuk Arif Fazilatur Rahman. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya bisa sapa siapa ya? Aris Tawidya, betul? Widi, Kak, sebetulnya saya Oh, dipanggilnya. Widi, oke. Terima kasih banyak Widi atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah tentang kapan kita ketemu kadaver dan kadavernya itu punya siapa, gitu ya kurang lebih. Iya, Kak. Oke, alhamdulillahnya teman-teman, kadaver yang nanti akan digunakan pada proses pembelajaran. Ini saya jawab pertanyaan kedua dulu. Kadaver yang akan digunakan pada proses pembelajaran teman-teman nanti itu adalah kadaver milik kita, ada yang milik kita dan juga ada yang memang kadaver digunakan bersama seperti itu. Jadi ada kadaver-kadaver yang dibawa dari milik dosen-dosen kita, beliau-beliau yang memang sudah memiliki pengalaman belajar yang banyak, kemudian beliau-beliau dihibahkan bagian-bagian dari kadaver seperti itu, nanti bisa digunakan pada proses pembelajaran. Dan juga jangan lupa kita punya manakin-manakin yang super lengkap, saya bisa bilang cukup lengkap karena bisa membantu pembelajaran kita juga untuk memahami anatomi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, untuk kadaver-kadaver insya Allah aman. Jadi teman-teman akan bertemu dengan kadaver secepatnya saya rasa. Kalau misalkan bloknya masih tetap sama seperti tahun pertama saya, maksudnya angkatan pertama, nanti teman-teman mungkin akan bertemu dengan kadaver pada blok 1.4. Di situ adalah materi ilmu dasar tubuh manusia yang pertama tentang muskuloskeletal. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa mulai untuk menyicil materinya karena cukup banyak ya muskuloskeletal. Jujur Li, ada 3 blok sebelumnya. Nah, 3 blok itu saya rasa bisa ya saya bisa bilang teman-teman bisa lah belajar ketika blok tersebut diajarkan mengulang seperti itu. Nanti di 1.4 sudah mulai berkenalan, sudah mulai menyentuh-nyentuh dan melihat kadaver-kadaver dan manakin seperti itu. Karena di sana baru mulai pembelajaran anatomi. Oke, Widi, apakah pertanyaannya menjawab? Sudah Menjawab, Kak. terjawab? Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih kembali. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Untuk Revan Aji, boleh? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya kembali. Saya Revan Aji Sulistyo, izin bertanya Kak, terkait preparat dan pekakas yang perlu digunakan nanti, kira-kira ada yang dibutuhkan ataupun yang diharuskan untuk beli sendiri atau memang semuanya sudah disediakan ya Kak? Dan kira-kira apa saja bila ada preparat atau pekakas yang dibutuhkan nanti? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Revan Aji. Betul, bisa disapa siapa Revan Aji? Revan Kak. Revan, oke, terima kasih banyak Revan atas pertanyaannya. Saya izin jawab ya. Mohon izin juga kepada MC untuk menjawab pertanyaan dari Revan. Jadi tadi kalau Revan tanya kira-kira harus membeli peralatan atau preparat apa saja atau ada preparat apa saja yang sudah disediakan oleh prodi kita seperti itu ya. Kalau untuk preparat sendiri setiap kali kita praktikum, kalau membahas mengenai preparat ya, berarti kan itu ada preparat basah dan juga preparat kering. Dan itu nanti akan digunakan pada saat sesi pembelajaran praktikum. Alhamdulillah, kedokteran UNES sudah menyediakan semua segala bentuk preparat yang akan digunakan sebagai wadah pembelajaran dari teman-teman sekalian. Tetapi memang harus dipahami karena sekali lagi preparat-preparat yang didatangkan kan baru. Jadi nanti mungkin teman-teman harus bersabar dalam artian bersabar dan hati-hati. Jadi nanti mungkin akan dikeluarkan hanya satu preparat untuk misalkan mau melihat jaringan di dalam lambung seperti itu. Nanti teman-teman hanya akan diberikan satu preparat pada satu mikroskop. Nanti teman-teman harus melihatnya secara bergantian dan harus hati-hati penggunaannya.
karena yaitu tadi karena sudah dibelikan, sudah difasilitasi oleh UNES, jadi harus kita jaga dan rawat dengan baik seperti itu. Kemudian untuk peralatannya, mungkin ini lebih kepada peralatan yang digunakan di skills lab ya, atau di keterampilan nanti. Kayak misalkan stetoskop, tensi, dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya lagi, FK UNES sudah menyediakan hal-hal tersebut tadi di ruangan sentral dan juga peralatan manekin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nanti di sini cukup belajar dengan baik, teman-teman nanti bisa secara bergantian meminjam peralatan yang ada. Tapi kalau dari teman-teman sendiri pun ada inisiatif untuk membeli seperti stetoskop, kemudian tensi, sama alat mengukur suhu itu termometer, boleh-boleh aja. Tetapi selebihnya nggak beli pun nggak apa-apa. Saya salah satu orang yang dengan kesadaran penuh menggunakan seluruh fasilitas UNES dengan bangga, dengan baik, dan dengan hati-hati. Jadi itu pun sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Terus abis itu mungkin peralatan yang digunakan pas praktikum. Nanti di praktikum parasitologi teman-teman nanti mungkin harus membeli sepatu apa ya namanya, sendal lab seperti itu. Nanti teman-teman harus membeli sendal lab, kemudian mungkin harus menyediakan secara pribadi masker. Tapi kalau misalkan untuk sarung tangan dan juga masker ganti selama di praktikum tersebut sudah disediakan oleh laboran yang bertugas seperti itu. Dari Revan sendiri, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, Kak. Terima kasih Terima kasih atas kembali. jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sini. Acara selanjutnya adalah perkenalan panitia lokomotor dan PKMMPD tahun 2024. Ketua Pelaksana Lokomotor dan PKM MPD tahun 2024, Muhammad Aswin Muntas. Wakil Ketua Pelaksana Lokomotor dan PKMMPD tahun 2024, Natania Daya Emra. Sekretaris Lokomotor dan PKM MPD tahun 2024, Hafiz Faza Asyidiki. Bendahara Lokomotor dan PKMMPD tahun 2024, Yosintia Pratiwi. Divisi acara dengan Koordinator Salsabil Ramadhani Kalista Kusuma. Yang beranggotakan Taskia Nur Alfia Rahma, Yasmin Aulia Rahmadina. Titi Nabilah Daniswara, Fadil Muhammad Arsyad. Najwa Aulia Az-Zahra, Inima Pradipta Apitule. dan Renoli Melbourne Sigalinggi.
Divisi Logistik dengan Koordinator Fikriansyah Firdani Bustang. Yang beranggotakan Aldo Rido Depanisro, Rafael Atta Azaria. Muhammad Naufal, Farid Abdullah Jordan. dan Satrio Kuku Wibowo. Divisi Hubungan Masyarakat dengan Koordinator Najwa VB Pranandari. Yang beranggotakan Jacqueline Mahardika Putri Sherman, Devira Syakira Pramesti. Nadia Triwijayani, Iksan Ramadan. dan Renal Adianto. Divisi Informasi dan Komunikasi dengan Koordinator Haikal Adianaka. Yang beranggotakan Damdami Silain, Muhammad Naufal Al-Mumtazah. Alma Kamila, Anang Wahid Zuhar. Abilah Syah Dafa, dan Renadi Ega. Divisi Keamanan dengan Koor Widya Kusuma Wardani, yang beranggotakan Zaki Wilastomo, De Guevara Islam, Alia Putri Az-Zahra, Indira Lubisa Nariswari, dan Bella Aurelia Tania Putri. Divisi Mentor dengan Koordinator Muhammad Arif Fazil Rahman, yang beranggotakan Jakdis, Kashifa Pudiaswari, Rizky Sahar Beltan, Nazrin Firda Nur Zakia, Abiudaya Amrut, Erlin Nadira Dewanto, Nadif Fadira Rizkita, Anak Agung Ayu Tresna Ananda Putri,
Naufalia Zalfa Ramadhani. Dan Audrey Najwa Bahari Simanullah. Acara selanjutnya, sesi foto bersama, diharapkan untuk para peserta dan panitia lokomotor dan PKM MPD tahun 2024 untuk on camera. Baik, untuk para peserta secara formal terlebih dahulu. 1, 2, 3, senyum. Baik, sekali lagi bergaya bebas ya kawan-kawan. 1, 2, 3, senyum. Baik, sampailah kita di penghujung acara Technical Meeting Lokomotor dan PKMMPD tahun 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir dalam acara Technical Meeting Lokomotor dan PKM MPD tahun 2024. Saya, Renauli Melbourne Sigalingging, dan rekan saya, Ari Praneza Ahmad, selaku Master of Ceremony Technical Meeting Lokomotor dan PKMMPD tahun 2024, memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan. sekian. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta dapat melakukan presensi terlebih dahulu di link yang terdapat pada kolom chat Zoom ya kawan-kawan. Setelah ini, untuk para peserta dipersilakan untuk memasuki ke breakout room sesuai dengan nama kelompok yang sudah dibagikan tadi ya, dan juga bisa dilihat dari screen yang di-share. Jangan lupa untuk absen ya kawan-kawan. Bisa langsung join juga ke breakout room-nya. Ya, teman-teman udah bisa langsung join ke breakout room-nya ya, sesuai dengan kelompoknya. Ya, kenapa, Alaina?
Saya kan belum dapat kelompok, Kak. Saya masuk kelompok mana? Oke, saya izin menjawab ya. Halo Alaina. Nanti Alaina masuk ke kelompok 5 ya, kelompok yang pediatrik. Ada Kak Zalfa sama Kak Amru. Alaina nanti bisa masuk di breakout room yang kelima. Seperti itu. Iya. Oke? Ya, kasih Kakak. Oke. Terima kasih kembali. Wah, selesai anjing. Tuh, masih ada tuh. Woi, Yang belum join breakout room Ari, cepet join ya goblok. guys. Belum anjir. Si Ari, Cok. Guys, yang Kondisi, belum kondisi, join kondisi. breakout room segera join ya, sesuai dengan kelompoknya. Ini siapa yang belum nih? Itu Muhammad Nabawi. Angkatan kita kali itu, Ri. Bukan anjir. Mau langsung naik angkatan kita nggak tuh? Ini Jadi siapa yang belum join ininya? Langsung untuk joinin aja nggak sih? Untuk Zelita Damarati dan Etiko, Yang buat breakout room siapa? ini ditinggal tidur Kak ceritanya kawan. Ini udah Guys. boleh keluar belum? Guys, ini Langsung nggak sih? Dipindah aja mungkin yang belum, langsung ya dipindahin makanya aja. yang buat breakout room siapa? Langsung di move. Gimana? Halo? Itu langsung dimasukin Pak. Si yang ini Muhammad siapa namanya? Iya Ini pakai itu. foto ya nih. Terus Etiko Zelita udah Etiko. Damarati juga, Zelita Damarati. Masukin ke mana ya? Sesuai kelompoknya dong kawan. Oh iya, benar. Ibunya. Namanya. Langsung di move aja. Bentar ya, nih Zelita kardiologi. Siapa? Izin bertanya. Zelita kardiologi. kardiologi Zelita. Nah, orangnya udah nggak ada. Maku 1. Gitu kok. Ini Muhammad Makusafala. Yang belum join breakout room segera ya. Etiko pediatrik. Oke. Satu persatu dulu. Muhammad Nabawi. Nabawi. Nggak ada ya di sini ya. Nabawi di pediatri. Iya, Aku aja dan. udah. Ada yang kurang? Udah aman. Kayaknya udah semua sih. Udah ada semua. Itu Etiko masih ada? Mana? Ini Zelita Off-cam. Damarati masih ada. Mentor siapa aja sih? Mana nggak ada dia. Udah nggak ada Zelita. Etiko masih ada. Etiko masih di sini. Etiko. Dia pediatrik. Muhammad Nabawi juga tuh. Udah di-assign tadi. Etiko masih di sini. Masih nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga di gua. Off-cam Etiko off-cam di bawah. Etiko off-cam di bawah. Udah ya? Belum. Itu lagi proses itu. Belum, masih di sini, masih Etiko hitam. masih ada. Iya, belum accept gitu loh. Masih proses ini. Amru masih ada, Amru. Anjing. Aku boleh bocah tinggalan. Siapa tahu Gue boleh bocah ketinggalan. Carry he. Carry. No, Ini no. kok ada Amru sih? Ntar cowok nyari anak tinggalan cowok. Anakmu ketinggalan. Iya. Paling rak join. Ya iya makanya gak join di breakout room. Siapa? Jenenge sapa? Yuk, Siapa? Itu yang ACC Rira dong. Rira. Oh, ini yang dia punya keluar. Zoom. Vina mana ya? Tolong liatin dong. Aku belum berkenalan sama Bari. Ih, Oh.
Nggak Apaan sih? usah. Oh, aku mau kenalan. Kenalan. Udah. Mentor 10 siapa menit aja sih? di breakout tuh 10 menit aja kan? Yo. Langsung di close habis itu. Cak, Hebat. Wes Ru, balik Ru, bantu Kalian? di kancamu Ru. Yo. lu ada ini nggak? List Bro, anak mentor. dicariin sama si Zalfa. List anak mentor. Iya. Ru, balik aja, Ru. Itu. Ru, balik. Wes Ru, rapo Ru. Wait. Oh iya. Wait. Udah. Siapa? Audrey. Nice. Iko lagi demo ya? Lagi demo. Ada lah. Yang pacaran santai banget lagi tadi. Iya anjir. Nanti. Emang udah semua apa ini? Kocak. Udah. Udah nggak sih? Udah semua. Udah. Etiko. Suap-suapan anjir. Iya dari tadi. Etiko tuh gimana, Tiko? Kick aja, Kick. Yang mana? Iya, masih ada Etiko loh. Mana sih? Tik. Pindah tik. Itu Ada. Tiko. Ayo lo. Kamu mau dendam, aku suruh squad jam, Ini Tiko. grup mana sih? Woi. Jangan digituin anjing. Maba nanti Kan habis bagus masuk itu. jangan masuk ke sini ya. Habis Suruh. selesai ruang diskusi disuruh masuk di anestesiologi aja semua, habis itu baru lift. Jangan masuk ke sini. Ngomongnya sama mentor dong. Salah satu dong masuk. Bentar, gua cek. Emang? Ada yang Lah. tadi kepencet keluar terus nggak bisa masuk lagi. Ya. Rezekinya berarti nggak masuk, anjing. Language. Putar lagu dong. Jadi masukin tuh. Mau lagu apa? Sabar. Nggak langsung senang-senang, bro. DJ. Sabar. Kayak tadinya. Sabar. Mas Anang, kucingnya ketinggalan, Mas. Kaget, ada yang kaget. MC kaget. Kirain Mas Anang ternyata kucing. Itu ada anak yang keluar mau di ACC juga, belum di ACC. Iya banyak anak yang tadi kepencet keluar. Suara, ada anak mau masuk. Musik dong. Musik dong, putar dong. Bentar, itu anaknya. Adios. Anjing, bacot. Berasa mau makan nasi padang aja. Ini Etiko nggak keluar nih, gue udah lihat. Kok nggak ada namanya sih di grupnya? Ditinggal itu. Mohon maaf, Etiko. Etiko tuh dokter Pal. Ada nih. Dokter Pal. Ayo Etiko. Join ya di sini ya tulisannya. Dulu nggak sih? Yang namanya Zelita belum dimasukin katanya. Katanya siapa? Zelita. Kata siapa? Delita. Oh, yang Ya, tadi, ini yang di- tadi. di waiting tadi. room. Kardiologi. Udah masuk. Nggak tahu aku. Ada. Enggak, tadi Bentar. dia keluar Zoom terus nggak bisa masuk lagi. Cek dulu, cek. Zelita. Nggak ada, belum masuk. Di kardio belum ada. Belum ada di kardio. Di ruang tunggu Nggak ada. Nggak tahu aku kalau itu. Kosong. Itu tuh Lasking. siapa yang ACC? Isan ya? Nggak ada ya? Kosong, Kak. Coba suruh ulang lagi deh. Etiko udah di-assign tapi nggak mau join gitu loh. Lagi nggak buka HP kayak gitu orang. Kok Sigma? Tidur itu. Udah enak Uzam gue mainin. Lo ngejek gue. Anjing, autisme. Paca, apain Paca? Ini Etiko nggak keluar anjir. Nggak lihat HP kayaknya tuh. Kayak gulat ya. Tik keluar tik. Paca mulet, Paca. Lalu. Paca mulet ya? Di ruangan ini keamanannya siapa sih? Coba di-kick dulu kalau kayak gitu. Etiko, ngapain Etiko? Etiko. Gituin anjing. Parah loh. Etiko nggak ada etikonya nih. Lucu banget. Parah banget. Ya hilang dong. Hilang anjir. Weh, mampus anjing. Gara-gara kosong. Gara-gara Uzam.
Ini Zelita udah di dalam ya, Zelita. Oke. Suaranya aku ke sana. Putar lagu dong. Gua jadi mumpung lagi sore. What the fuck? Oh, dikondisikan karena acara belum selesai. Mang ya. Udah seremik. Neno. Teng. Satu lagi ya. Udah keluar lagu nih. Jelek lagunya jelek. Ya mau apa anjing? Sama aja kan. Itu di waiting room anjir. Weh, ada Etiko. Lah, Muzaki kok udah masuk breakout, Cok? Oh, oke. Muzaki. We live. Itu kompling. Nah. Jadi kompling ya, Cosplay kompling gimana? Salah. Monggo, Win. Wah. Belum masih lagi. Bukan yang itu, Zam. Kurang, Jok. Oh, yang mana lagi anjir? Cok, udah paling Iya, Cak. Mirip ya, Ting ya? Mirip, Ting. Kostum Agak. mancing udah. Ada mancing Ting loh. mau dimancing, Cok. Ada mancing. Ting, kita bentar lagi mau mancing, Ting. Iya, Besok kan dia bawa lagi, Ting. Bawa lagi pancingannya, Ting. Ting, kau ngapain pulangin pancingan? Cok, itu Aku diajak tarik, Cok. Kemarin lu tuh kalau aku lu kalau beli 100 juta gak gua kasih, jadi itu pancingan. Tarik tuh ngajak, Ting, kemarin. Katanya, ayo mancing yuk. Enggak Bohong kemarin, banget. hari ini. Ting, Bohong hari ini banget kita ngajak. mancing ini. Obat gak cek ke depan. Zoom. Jangan berantem di Tanya. sini, woi. Jangan berantem di sini. Tahu juga. Udah habis cepet. Bukan apa. Masih ada Tiko, Cok. Kagak ada, Cok. Gak ada Udah anjir. nggak ada, Cok. Udah dimasukin tadi. Nggak ada yang punya Etiko. Masih, Cok. Masih. Lah, Tadi dia itu- pun nggak ada. Gak ada anjir. Dia aku ada. Ada, Cok. Nggak ada, udah nggak ada. Aduh. Ada, Cok. Ada ini. Coba apaan nih? Ada ini. Kayak gitu tuh. Ada itu Tiko. Tulisannya kayak gitu, Cok. Cek etikonya baca gitu. Woi, Tiko, keluar ya, Tiko. Siapa tahu dia pakai nama lain. Lu itu acara Najwa. Tulisannya Z anjing. Zahmi itu. Kita udah boleh keluar nih. Kok ngapain sih? Itu apaan sih? Kalau kita nggak ngapa-ngapain kan, Kang? Apa? Nunggu apa nanya ini habis ini? Kita nggak ada organigram kah? Belum. Kita nggak sempat foto libur. Malas. Dosa. Takut eval, Cok. Ntar kita dimarah-marahin, Cok. Ya, Cok. Siapa yang Dimarahin Aman, penting. Nashwa. Nes. Hah? Masih harus diajarin lagi. Itu Paca mukanya molong. Molong. Tolong dikondisikan. Nggak sopan. Kayak Sabil. Warna kulitnya kondisikan. Warna kulitnya tolong dikondisikan. Tolong. PP-nya Dava makin lama makin aneh, Cok. Asal aja. Itu Jokowi, Cok. Daftar itu dong, Dap. Anjir. Kena kita semua, Dap. Oh, itu ya. Masih recording, Dap. Oh iya, masih recording. Ah, shit. Muter lagu dong. Gak ada yang bisa muter lagu. Enggak. Nanti kita suruh sini, woi. Gila, Cak, sumpah, Cak. Merinding aku. Ini rambut kau ya? Nah, bro. Cok, panjang lu, Cok. Kagak, Cok. Itu rambut kau, Cok. Kagak, Cok. Itu rambut kau, Cok. Oi, Etiku suruh sini.
Nggak di sini Bu, Etiko. Goblok, beda Etiko di Etiko. waiting room. Mau Sudah kesini tidak kemana? ada, sudah tidak ada. Kesini kemana, Sal? Etiko dijawab, boy. Itu Mau dipin, diajak Etiko kemana? dipin itu. Woi. Muka lu munculin apa Nggak deh? mau. Oh, itu Etiko tuh dipin. Tuh, Etiko baju merah, no. Tiko. Aku mau masukin. Weh, Tiko di sini, Tiko di sini. Emang ya. Suruh ke belakang room. Ada yang satu belum masuk, Pak. Oke. Guys, diam guys. Diam. Wani. Zaki Ilham Bekasi. Bekasi mana, Bang? Kok jadi begini? Asik banget. Asik banget ya. Kok panggil dia Bang anjing? Kan emang gitu. Ini. Nombor mana ya? Liatin dong. Zaki Ilham. Liatin nombor. Cancel. Nah, jadi ini. Weh, masuk berikut room, Bang. Ayo. Yo, hati. Tadi sholat Jumat ngambil nasinya 2. Tawan lu, Jaki. Udah bisa. Tawan lu. Dia tahu kagak ada anda ya? Enggak, Zaki Ilham. Nih, Zaki Ilham nyasar, Pak. Numpuk mana Zaki Ilham? Coba. Emang biasa itu yang si Grace bukan ya? Si Grace tadi kurang 1 orang. Kelompok aku dong. Gimana sih keamanan ini? Ada lauk badah. Ada namanya. Oh, ini dia ngapain di sini? Kardiologi itu bukan? Betah banget tadi. PP-nya ada. Ganti nama. Ganti nama. Anjir. OPM. Kok ganti nama tadi? Kok ganti nama? Wih, kok Zaki Ilham? Ini ada. Jangan gitu, jangan kena mental nanti. Bentar, Cok. Ini ada. Maaf. Angkat tangan kiri. Wira Putra Ibrahim. Ayo mic-nya dimatiin dulu. Namanya siapa sih namanya? Guys, diam dulu guys. Udah, diam dulu. Wira, tadi kamu ambil makan berapa, Wira? Diam dulu. Wira di anestesiologi ya? Kok banyak yang kebuang ke sini, Cok? Emang udah selesai ya? Wira Putra Nugraha kelompok mana ya? Guys, ditanyain udah boleh keluar belum? Siapa? Ini sama si Amru udah boleh keluar belum? Anestesiologi nomor 8. Kalau udah selesai boleh. Aswin nggak ada ya? Win. Tadi udah masuk. Mau nanya. Itu ada Aswin. Kira-kira sampai jam berapa ya, Kak? Selesai Kayaknya ini udah mau selesai. Kok ada gue? Habis dari break-outing mau udah selesai kok. 55 exit 55 keluar semua. 55 keluar semua. Kita juga. Maba kan? Kita Oh, mah enggak. maba. Oh. Eval. Hidup bila suka gosok. Guys, ditanyain selesainya Ada yang mau kapan? sholat katanya. 455. Udah lagi. 455 Salma. Iya, Chan, matiin aja, Chan. 11.55. 14 ya. 1 menit lagi nih.